أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ini terjemahannya kurang lebih afaman zuyyina lahu su'u amalih. Apakah orang yang dijadikan indah kepada mereka perbuatan mereka itu, ya pada perbuatan mereka ada perbuatan jahat, perbuatan yang keliru, yaitu orang-orang kafir. Fara'ahu hasana, mereka memandangnya itu perbuatan baik. Fa innallaha yudhillu may yasha, maka sesungguhnya Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, maka jangan sampai membuat engkau hilang rasa percaya diri, menjadi sedih, menjadi berduka atas apa-apa yang menimpa orang-orang kafir tersebut, bahwa mereka memang pasti merugi kehidupannya. Jadi kerugian mereka, kehancuran mereka jangan sampai membuat kalian atau engkau wahai Muhammad bersedih karenanya. Innallaha 'alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Kita lihat bahasa Al-Qur'an membahasakan tentang akibat mereka lebih lanjut di ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ini bahaya. Maka apakah kalian tidak perhatikan ada orang yang memandang perbuatan buruknya mengikuti godaan setan tadi, itu dia pandang baik. Dia pandang itu adalah hal yang wajar, hal yang menyelamatkan dan menyenangkan kehidupan dunianya. Fa innallaha yudhillu may yasha, maka ketahui sesungguhnya Allah membiarkan sesat. Nah, ini kalau dalam konteks sesat, jangan dibahasakan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, Allah menunjuki orang yang Allah kehendaki. Kata-kata yang bijak kepada Allah adalah bahasanya Allah membiarkan sesat. Kan Allah sebetulnya tidak pernah menyesatkan seseorang. Yang ada adalah Allah membiarkan seseorang dalam kesesatan. Karena sesat itu yang milih orang itu. Allah sudah kasih tahu ini jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang sesat. Dia pilih. Maka bahasa yang indah buat kita orang beriman adalah Allah membiarkan sesat orang yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki kepada kebaikan orang yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian di sini dikatakan, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Wahai Muhammad, jangan sampai membuat engkau terlalu larut dalam kesedihan apa yang akan terjadi pada orang-orang kafir itu. Akhirnya mereka masuk dalam siksa api neraka, akhirnya mereka hancur dalam kejatuhan mereka karena mengikuti bujuk rayu setan itu. Innallaha 'alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengenali apa yang mereka perbuat. Dalam uraian lebih lanjut, seolah-olah Allah ingin sampaikan begini kepada kita. Afaman aghwahu syaitan fahassana lahu fi'lahu al-qabih. Coba perhatikan bagaimana kesudahan orang yang telah tertipu oleh bujuk rayu setan itu. Orang itu memandang dirinya di dalam kebenaran, dirinya di atas kebenaran, dirinya berbuat baik gitu. Padahal itu perbuatan qabih, perbuatan buruk. Hatta ra'ahu hasana, sampai betul-betul mereka memandang perbuatan buruknya itu perbuatan baik. Jadi dijadikan oleh setan sedemikian rupa perbuatan buruknya menjadi indah, akhirnya dia sendiri memandang itu adalah memang perbuatan indah, perbuatan baik, perbuatan positif. Nah itu karena bujuk rayu setan semacam itu. Fala tatahassar alaih. Wahai Muhammad, engkau jangan sampai terjerembab kepada kerugian melihat penderitaan orang yang seperti itu. Fala tahzan ala dhalalih. Enggak usah terlalu bersedih dengan kesesatan orang itu. Mungkin kamu sedih karena itu saudara kamu, karena itu keluargamu, karena itu kaummu. Sedih.
kok orang itu akhirnya ngikuti maunya setan. Orang itu akhirnya mau tertipu dengan bujuk rayu setan. Padahal dia adalah orang yang kita kenal baik. Maka Nabi disuruh oleh Allah jangan terlalu bersedih atas kesesatan yang mereka alami. Allahu hakimun fi san'ihi. Karena Allah adalah hakim yang sangat bijak dari apa yang diperbuat oleh hambanya. Jadi kalau hambanya disiksa oleh Allah nanti begitu, dia mati dalam kekafiran, jangan terlalu bersedih. Itu adalah akibat pilihan perbuatannya. Wa hadza huwa miftahus syarri kullihi. Dan inilah kunci perbuatan buruk seluruhnya. Wa an yuzayyina syaitanu lil insani amalahu sayyi al-qabih. Bahwa benar-benar setan akan membuat indah kepada manusia perbuatan buruknya. Sehingga akhirnya lama-lama manusia sendiri yang menganggap itu perbuatan baik. Akhirnya dia jatuh dan sudah nggak pakai digoda oleh setan, sudah tergoda dengan sendirinya. Ya. Fayataqidu annahu daiman ala shawab. Berbahayanya orang ini adalah nanti orang kafir ini mereka akan merasa selalu benar. Padahal awalnya saja digoda oleh setan dengan bujuk rayu yang indah, lalu memandang perbuatan jahatnya sebagai sebuah kemuliaan, sebagai sebuah kebaikan. Lama-kelamaan dia sendiri yang menilai perbuatan buruknya adalah kebaikan. Itu begitu. Awalnya setan yang menggoda, tapi lama-kelamaan dia sendiri menilai itu baik. Oh, ini nggak apa-apa kok, ini baik. Itu begitu akhirnya. Karena itu awalnya dia tahu itu perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan yang buruk. Wa annahu la yukhti. Akhirnya dia merasa sebagai orang yang nggak pernah bisa salah. Fayuftanu bikulli ma yasduru anhu. Maka akhirnya mereka atau orang yang meyakini hal yang semacam itu, yang telah tergoda oleh setan itu akan selalu mendapatkan fitnah-fitnah kehidupan yang muncul akibat perbuatannya. Hatta yara qabiha hasanan. Sampai betul-betul dia terpedaya dengan setan itu, melihat yang buruk dipandang indah, ya. Wa yu'iddal hasan qabiha. Dan sebaliknya memandang perbuatan baik jadi perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk dipandang baik, perbuatan baik dipandang buruk. Nah itu setan jadi berhasil itu. Kalau sudah seperti itu pandangan hidup manusia. Nah, dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 104, Allah katakan ini. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian, kata Allah kepada kita, ya, umat Islam ini, maukah kalian kami tunjukkan, kata Allah, kepada kesudahan hidup orang-orang yang memandang baik perbuatannya, ya, orang-orang yang pada hakikatnya merugi, tapi dia tidak sadari kerugian akibat perbuatannya. Siapa mereka? Diterangkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka-mereka yang memandang, ya, perbuatannya yang jelek, perbuatannya menzalimi orang banyak, perbuatannya yang curang, perbuatannya yang tidak jujur, perbuatannya kalau bahasa dalam kehidupan pemerintahan, dia korupsi, dia kolusi, dia mengkhianati rakyat, dia berbuat sesuatu yang jahat kepada orang-orang banyak ini, tapi dia memandang perbuatan jahatnya itu sebagai perbuatan baik. Gitu-gitu. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira perbuatan itu adalah perbuatan menolong rakyat, perbuatan menyelamatkan rakyat, perbuatan untuk kebaikan kepada semua. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang kafir, ya, bahwa mereka memandang baik perbuatan buruknya, ya. Jadi itu gambaran orang yang sudah tergoda setan itu begitu. Awalnya setan yang memandang indah perbuatan buruknya, tapi lama-kelamaan dirinya sendiri yang punya penilaian perbuatan buruknya adalah sebagai perbuatan baik. Itu begitu. Jadi wafihim yaqulu syair, ada kata-kata syair juga begini. Ya'ti 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laisa bil hasan. Ya. Akan datang saatnya kepada manusia, kepada seseorang hari-hari
ujian, cobaan hidup dalam kehidupannya, di mana akhirnya dia memandang perbuatan buruk, perbuatan baiknya yang ia perbuat dianggap bukan sebagai perbuatan baik. Jadi ada kenyataan begitu. Jadi betul-betul ada orang yang akhirnya dapat ujian gitu dalam konteks puisi ini. Kita memandang kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan memperjuangkan agama ini, kegiatan kita ngaji, kegiatan kita sholat 5 waktu, ibadah-ibadah yang lain, yang itu kita pandang tadinya baik, lama-kelamaan dengan bujuk rayu setan, kita anggap itu sebagai perbuatan yang tidak ada gunanya. Itulah orang yang terjerembab kepada bujuk rayu setan. Jadi perbuatan baiknya malah dinilai tidak baik, sementara perbuatan buruknya malah dinilai baik. Maka Nabi diingatkan oleh Allah, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Ya, fala taghtam ya Muhammad, jangan selalu pedulikan wahai Muhammad. Fala tahlik nafsaka hasratan ala tarkihimul iman. Jangan membuat dirimu jadi sedih yang mendalam karena saudaramu, keluargamu, kaummu ada yang jatuh dalam kekafiran. Ya. Ada yang meninggalkan keimanan ini. Itu jangan sampai membuat kamu terlalu pusing, terlalu memikirkan mendalam. Itu sudah jalan pilihannya. Kita kan sering kadang-kadang suka begitu mengalami keadaan orang yang kita cintai, orang yang kita sukai tidak berbuat seperti apa yang kita harapkan. Ya, siapapun yang bersama dengan kita, keluarga kita, kaum kita, saudara kita, kerabat kita, ya teman-teman kita, yang kita harapkan dia mau mengikuti cara hidup seperti yang kita pilih di atas kebenaran ini, tapi mereka belum sampai ke situ. Mereka masih terjerembab ya dalam kemaksiatan, kejahatan, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Nah, buat Nabi diingatkan jangan sampai seperti itu. Boleh berpikir tentang maksiat mereka dalam konteks tujuan untuk mendakwahkan mereka dengan tidak bosan-bosannya mengajak mereka supaya kepada kebenaran. Itu boleh. Kita pikirkan mereka supaya untuk mengajak pada kebenaran. Bukan dipikirkan mereka, kok susah ya, sampai akhirnya dia mati dalam kekafiran, lalu dipikirkan mendalam, sampai kita pusing sendiri. Nah itu Nabi disuruh, nggak usah, sudah. Kalau sudah mati dia dalam kekafiran, yang pilih kekafiran itu. Ya, karena Allah katakan di ayat ini, ya, di ayat yang ke-8, di ayat yang tadi ke-8 ini, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Karena memang hakikatnya Allah lah yang membiarkan sesat orang yang memang akhirnya mati dalam kesesatan, dan Allah lah yang membimbing orang kepada hidayah petunjuk, orang yang akhirnya mati dalam keadaan di atas petunjuk. Itu begitu. Jadi kita nggak usah terlalu mengkhawatirkan terlalu mendalam kepada kenyataan-kenyataan semacam itu. Inilah barangkali para jemaah yang dirahmati Allah, kajian tafsir surat Fatir ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Ya, insya Allah ayat berikutnya nanti kajian kita ayat yang ke-9 itu tentang penguatan terhadap keimanan kita, tentang pembuktian kebenaran lebih lanjut, bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran pernah kita kaji yang lalu tentang kebenaran, ya, dakwah Nabi didukung oleh bukti-bukti yang mendukung bahwa beliau di atas kebenaran. Jadi ada burhan, ada pembuktian yang nyata dari semua dakwah Nabi, dan itu yang akan kita bicarakan dalam pengajian di ayat ke-9 dan seterusnya nanti insya Allah. Ya. Ayat 9, ayat ke-11 itu ayat-ayat yang menerangkan tentang Al-Burhan. Ya. Ayat yang ke-12, kemudian nanti ayat yang ke-13, 14 itu adalah burhan, pembuktian tentang kebenaran. Ini semua untuk lebih meyakinkan diri kita dan Nabi kita waktu itu di zamannya, jangan sampai terlalu bersedih dengan kondisi keadaan umatnya yang banyak masih menolak kebenaran ini atau jatuh terhadap bujuk rayu setan, padahal mereka adalah keluarga Nabi, saudara Nabi, sahabat Nabi, atau kaum daripada Nabi itu sendiri.